Halo, kami dari kelompok 20 akan menjelaskan immersion tentang strategi pertumbuhan bisnis PT GDPS melalui diversifikasi produk dan peningkatan kompetensi SDM dalam menembus pasar global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Taufan Irnandi, Senior Manager Strategi Manajemen dari PT Garuda Daya Pratama Sejahtera. PT Garuda Daya Pratama Sejahtera sendiri merupakan perusahaan bisnis proses outsourcing yang bergerak di dalam industri aviasi sebagai bagian dari Garuda Indonesia Group. Saat ini GDPS sendiri bertransformasi sebagai perusahaan bisnis proses outsourcing yang berbasis teknologi. Namun hal ini tidak menutupi kami untuk melayani bisnis proses outsourcing di bisnis-bisnis lainnya seperti logistik, seperti oil and gas, kesehatan maupun sampai ke FMCG. Analisis isu PT GDPS saat ini adalah adanya pendapatan dan profit yang stagnan, keterbatasan akses dan pengalaman ke pasar global, dan juga tantangan regulasi untuk PT GDPS masuk ke pasar global. Tahap selanjutnya kita akan melakukan pengumpulan data. Ada 4 dokumen atau data yang kita perlukan. Yang pertama adalah terkait dengan RKP, rencana anggaran perusahaan. Yang kedua adalah terkait dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Yang ketiga adalah terkait dengan potensi pasar. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kebutuhan end user di negara tujuan yang akan kita pastikan atau kita tentukan. Ini adalah 4 kebutuhan data yang kita perlukan untuk analisis terkait dengan PT GDPS. Kami melihat dari PT GDPS ini ada 3 kendala dan juga solusi yang coba kami tawarkan. Yang pertama, kendalanya adalah kesulitan masuk ke pasar luar negeri. Salah satu solusinya adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan lain yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, memiliki akses ke pasar internasional. Solusinya dengan melakukan studi pasar dan juga mengembangkan apa yang menjadi studi tersebut ke dalam operasi di PT GDPS. Lalu kemudian yang ketiga adalah diversifikasi produk dan juga jasa. Solusinya dengan mengembangkan lini pasar baru untuk sesuai dengan yang ada dalam permintaan pasar secara global. Dalam menyikapi peluang-peluang di pasar, terutama di Asia, pada saat ini kami coba mengusulkan untuk wilayah Asia, terutama Jepang dan Singapura, karena kami melihat potensi dari kebutuhan air maintenance di 2 negara ini cukup tinggi, sementara demand supply di negaranya terbatas. Secara keseluruhan, kawasan Asia Pasifik itu diperkirakan akan membutuhkan sekitar 716.000 teknisi pemeliharaan hingga tahun 2043. Nantinya kami akan coba melakukan 3 metode analisis, mulai dari analisis pestal, SWOT, dan juga RBV dalam memberikan usulan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PT GDPS ini. Kami dari kelompok 20 nantinya dari hasil immersion ini akan memberikan suatu rekomendasi awal kepada PT GDPS terkait dengan analisa kebutuhan aircraft maintenance terutama di kawasan Asia dan 2 negara yang kami pilih, yaitu di negara Jepang dan Singapura. Selain itu, mendorong inovasi dengan berkolaborasi dengan MRO yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan melakukan analisis suplai tenaga kerja di Indonesia. Dan yang pasti menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia dengan mengusulkan program diplomasi antar negara untuk mendukung ekspor tenaga mekanik ke luar negeri. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman FEB UGM atas program immersion-nya. Dari program immersion teman-teman FEB ini, saya bisa mendapatkan second opinion atau bagaimana pendapat dari orang luar mengenai strategi yang diterapkan di GDPS, bagaimana penerapan strateginya, bagaimana strategi ini bisa diterapkan ke dalam aktivitas nyata dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan teman-teman FEB UGM. Terima kasih banyak teman-teman FEB UGM atas kontribusinya. Semoga masukan yang diberikan kepada PT GDPS ini dapat menjadi kontribusi nyata kepada pertumbuhan industri kami, kepada pertumbuhan perusahaan kami. Terima kasih banyak teman-teman FEB UGM.